Kultum Ramadan, persembahan Remaja Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam wa ja'ala Ramadhana syahran mubarakan wa rahmatan linnas. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh keberkahan kita telah sampai pada bulan yang penuh agung ini, bulan Ramadan. Sebagaimana Allah Ta'ala menjanjikan kita di dalam bulan ini, kita akan memperoleh begitu banyak kenikmatan yang tidak kita peroleh di bulan-bulan selain daripada Ramadan. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan ini sebagai momen yang terlebih agung dibandingkan dengan 11 bulan yang telah kita lalui. Jika kita telah melalui bulan-bulan yang kita jalani dengan kesibukan aktivitas, dengan pekerjaan, dengan kelelahan, dengan masalah-masalah, maka hari ini Allah Subhanahu wa taala menitipkan kita pada Ramadan, teman yang sudah kita nantikan, sahabat yang sudah kita impikan untuk berjumpa kembali. Karena kenapa? Karena di bulan Ramadan lah Allah kembali mendidik kita menjadi karakter yang bertakwa. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Yang di ujung ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala ingin menentukan kemana jalan hidup kita. Allah Ta'ala menginginkan semua kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Maka Ramadan datang semestinya menjadi momentum yang paling baik pada kita. Agar kenapa? Agar kita menjadi hamba Allah yang the best, hamba yang terbaiknya, hamba pilihannya. Maka di dalam bulan Ramadan ini kita melihat bagaimana kebiasaan orang-orang. Orang datang ke masjid dengan masyhur, dengan ramai-ramai. Mereka bermegah-megah. Dan bahkan ketika datangnya bulan Ramadan, mereka mengganti pakaiannya. Mereka membersihkan rumah-rumahnya. Untuk tujuannya adalah mempersiapkan diri dalam menyambut bulan Ramadan ini. Maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan ini tidak ada orang yang malu ketika ingin membaca Al-Quran. Tidak ada orang yang malu ketika ingin dikatakan kamu terlalu soleh untuk datang ke masjid setiap hari. Karena orang semua datang untuk mengerjakan ibadah yang paling agung ini. Memuliakan Ramadan dan mendirikan salat dan membiasakan lisannya dengan tilawatil Quran. Maka pada bulan Ramadan ini kita diajarkan untuk membiasakan kebiasaan Ramadan dari mulai Syawal sampai kepada bulan Sya'ban. Maka di bulan Ramadan ini ada beberapa hal yang mestinya kita peroleh dan kita ambil manfaatnya untuk kita aplikasikan dalam kebiasaan keseharian kita. Yang pertama adalah Ramadan mengajarkan kita sahur. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, tasahuru fa inna fi sahuri barakatan. Sahur karena disitulah letak keberkahan. Mengapa kehidupan kita dimulai di Ramadan itu di malam hari? Karena sejatinya sahur mencoba menjadi pribadi kita agar didisiplinkan oleh waktu. Kita menyambut hari itu dengan bangun terlebih awal. Kita sudah berdiri dari tidur yang lama. Kita menyiapkan persiapan bekal untuk besok. Kita menghitung bagaimana kondisi badan kita, apakah besok kita dapat beraktivitas. Maka sahur mengajarkan kita untuk bisa memilih makanan yang terbaik agar kita dalam keadaan sehat selalunya. Maka teman-teman sekalian, ketika kita sahur, maka disitulah kita diajarkan agar kita menjaga waktu supaya kita tidak terledor. Karena orang-orang yang tidak sahur, maka di siang harinya mereka kelelahan. Maka begitulah kita seharusnya menjadikan Ramadan adalah bagaimana kita membekali hari kita dengan bangun terlebih awal. Dan kita mempersiapkan bekal kondisi fisik kita agar kita semangat dalam harinya. Kemudian Ramadan mengajarkan kita yang kedua adalah niat. Kekuatan niat, maka Nabi SAW mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Kalau kita tidak ada punya niat, maka dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan
maka tidak ada orang yang puasa tanpa niat di malam harinya. Maka dengan demikian, Ramadan mengajarkan kita untuk membuat target. Apa yang akan kita lakukan besok hari? Apakah itu akan tercapai atau tidak? Maka orang yang punya tujuan tertentu dalam hidupnya, mereka bersungguh-sungguh yang dia hitung mulai dari malam harinya, agar dia tidak lupa besok, agar dia mengerjakan sebuah pekerjaan. Dia punya list capaian yang ingin dia lakukan. Yang ketiga adalah Ramadan mengajarkan kita tentang imsak, menahan diri dari yang membatalkan semua puasa. Bahkan menahan diri dari hal-hal yang akan menghilangkan pahala puasa. Ini mengajarkan kita bahwa kita dalam keseharian akan selalu ada hal yang akan membuat kita dalam keburukan, yang membuat kita jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mampu menjaga pandangan, menjaga perut, menjaga pikiran, dan menjaga lisan dari yang Allah haramkan, maka kita telah berhasil dalam melakukan Ramadan. Karena intinya adalah kita terkadang harus punya pikiran bahwa tidak boleh untuk melakukan hal-hal yang sepele, misalnya menyakiti kawan kita atau berbuat yang sewenang-wenang. Karena dengan demikian merusak daripada nilai ibadah kita. Begitulah dalam keseharian kita. Yang keempat adalah Ramadan mengajarkan kita bagaimana tentang menjelang waktunya berbuka. Ramadan mengajarkan kita untuk tepat waktu dalam melakukan hal sesuatu. Maka orang-orang yang berbuka puasa dianjurkan agar kita menjadi orang yang memperbanyak doanya. Maksudnya apa? Ketika kita menjalani kehidupan, maka yang perlu kita koreksi adalah yang sudah kita lalui hari ini. Apakah semua tercapai? Apakah kita mengingat bagaimana Allah menjaga kita? Bagaimana Allah memberikan dalam keseharian kita, aktivitas kita, Allah beri keberkahan. Maka oleh karena itu Ramadan menginginkan kita agar kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima adalah di bulan Ramadan kita diajarkan untuk suka memberi kepada orang lain. Kita diajarkan untuk memberi apa yang kita miliki agar orang lain juga bisa makannya. Maka tidak heran kita melihat orang banyak-banyak ketika datang waktunya berbuka saling berbagi. Karena sejatinya Allah ingin ajarkan kita melalui Ramadan ini bahwa kita yang punya harta ini sebenarnya bukanlah milik kita. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memiliki semua apa yang kita cukupi hari ini. Maka ketika kita berbagi di bulan yang penuh keberkahan ini, sebagaimana Nabi SAW mengatakan akan dilipat gandakannya seluruh perbuatan yang kita lakukan, termasuk ketika kita memberikan makanan kepada orang lain. Karena Nabi SAW mengatakan juga, di antara amal yang Allah cintai kepada hambanya adalah mereka yang memberi makan orang yang sedang berpuasa. Dan yang terakhir adalah yang keenam, Ramadan mengajarkan kita tentang kebiasaan yang luar biasa. Ketika kita datang di waktu malam hari, maka Ramadan menginginkan kita untuk bangun, menghidupkan malam, memperbanyak tilawatul Quran. Maka inilah akhlak yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Kita setiap harinya setelah selesai daripada urusan manusia, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menghitung semua yang telah kita bawa, yang telah kita cari dari nafkah sehari. Maka kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa nasihat, beberapa pelajaran yang dapat kita ambil. Ada 6. Yang pertama adalah tentang sahur. Yang kedua adalah niat kita. Yang ketiga adalah bagaimana kita menjaga diri daripada hal-hal yang membatalkan puasa. Yang keempat adalah bagaimana ketika datangnya waktu berbuka. Begitulah seharusnya kita bersyukur kepada Allah. Dan yang kelima adalah ketika kita senang memberi kepada orang lain, maka Ramadan telah berhasil mendidik kita menjadi orang yang dermawan. Dan yang keenam adalah ketika kita menghidupkan malam dengan membaca Al-Quran, berdiri, sholat. Walaupun itu dalam keadaan ramai atau sendiri, maka Ramadan mengajarkan kita agar di luar bulan ini nanti kita kembali melakukan kebiasaan-kebiasaan yang selama ini kita lakukan. Karena Nabi SAW bersabda, "Raghima anfu abdin au ba'uda dakhalahu alaihi
Ramadan falam yughfar lah. Orang yang datang kepada bulan Ramadan sedangkan Ramadan itu berlalu begitu saja, tetapi dia tidak mendapatkan apa dari Ramadan itu, dia adalah orang yang rugi, yaitu dia tidak mendapatkan daripada ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Sudah 11 bulan kita dalam keletihan, maka 1 bulan ini mari kita dekatkan diri kepada Allah. Kita mencoba menjadi hamba yang Allah Subhanahu wa taala harapkan. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan kita senang berpuasa, Allah ampuni segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Wallahu a'lam. Lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.